Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Di video kali ini Buca akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, khususnya unsur-unsur pada prisma. Fokus pembahasan di video ini Buca hanya membahas yaitu contoh-contoh prisma, pengertian prisma, dan unsur-unsur prisma. Adapun contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita temukan pada kemasan coklat Toblerone yaitu prisma segitiga, pada kemasan coklat Beng-Beng yaitu prisma segi empat atau lebih sering kita kenal dengan sebutan balok, dan pada box folder yang merupakan ini prisma trapesium, dan gabungan kemasan coklat Toblerone sebanyak 6 buah ini membentuk prisma segi 6 beraturan. Juga pada kemasan kotak Hello Panda, ini prisma segi 6 tetapi tidak beraturan. Dan contoh lainnya pada konblok atau yang biasa kita temukan di jalan. Nah, ini contoh prisma segi 6. Setelah tadi kalian memperhatikan contoh-contoh prisma, bisa kita perhatikan bahwa prisma memiliki bentuk alas dan tutup yang bentuknya kongruen atau sama dan sebangun, serta terletak sejajar. Dan ciri-ciri lainnya yaitu memiliki bentuk bidang tegak atau sisi tegak, yaitu berbentuk persegi panjang. Maka bisa kita simpulkan, prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen atau sama dan sebangun, serta sejajar dan memiliki bidang tegak berbentuk persegi panjang. Ini bisa kita simpulkan pengertian prisma yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen dan sejajar, serta memiliki bidang tegak berbentuk persegi panjang. Jadi alas dan tutup yang disebut alas dan tutup itu yang letaknya sejajar ya, yang kembar. Nah, dua sisi yang kembar ini merupakan alas dan tutup. Adapun jenis-jenis prisma, bangun ruang biasanya diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika diketahui alasnya segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya segi empat, maka disebut prisma segi empat. Jika alasnya segi lima, berarti disebut prisma segi lima. Jika alasnya segi enam, disebut prisma segi enam. Dan jika alasnya n, maka disebut prisma segi n. N di sini bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lebih dari 3. Kita bahas yang pertama yaitu unsur-unsur prisma. Perhatikan prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Titik sudut pada bidang alas terdapat 3 yaitu sudut A, B, C. Pada sudut atas yaitu titik D, E, F. Dan jumlah titik sudut seluruhnya sebanyak 6 buah. Lalu perhatikan prisma segi 4. Pada sudut alas itu sudutnya yaitu titik A, B, C, D sebanyak 4 buah. Dan pada bidang atas yaitu titik E, F, G, dan H sebanyak 4 buah. Maka jumlah titik sudut seluruhnya ada 8 buah. Lalu perhatikan contoh prisma segi 5. Untuk sudut alas, pada bidang alas yaitu sudutnya titik A, B, C, D, dan E. Dan pada bidang atas, titik sudutnya yaitu F, G, H, I, dan J. Sebanyak 5 buah. Maka jumlah titik sudut seluruhnya sebanyak 10 buah. Perhatikan prisma segi 8. Titik sudut pada bidang alasnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sebanyak 8 buah. Dan pada bidang atas yaitu titik I, J, K, L, M, N, O, dan P sebanyak 8 buah. Sehingga jumlah sudut pada prisma segi 8 yaitu 16 buah. Nah, bisa kita tarik kesimpulan untuk prisma segi N, maka sudut alasnya sebanyak N buah.
pada bidang atasnya sebanyak N2 dan jumlah titik sudut seluruhnya sebanyak 2N. Yaitu sisi atau bidang. Perhatikan prisma segitiga. Pada sisi alas dan tutup, bidang alasnya yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF, ada 2 buah. Sisi tegaknya yaitu bidang ABED, ACFD, dan BCFE, sebanyak 3 buah. Maka jumlah sisi seluruhnya yaitu 2 tambah 3, ada 5 buah. Lalu perhatikan prisma segi 4. Sisi alasnya yaitu ABCD, tutupnya yaitu EFGH, sebanyak 2 buah. Lalu perhatikan sisi tegaknya ada BCGF, ADHE, CDHG, dan ABFE. Sisi tegaknya sebanyak 4 buah, maka jumlah sisi seluruhnya ada 6 buah. Perhatikan prisma segi 5. Sisi alas dan tutupnya yaitu ABCDE dan FGHIJ, sebanyak 2 buah. Dan sisi tegaknya yaitu sebanyak 5 buah, yaitu ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, dan AEJF. Ya, dalam menyebutkan bidangnya huruf harus berurutan. Ya, harus berurutan. Maka jumlah pada prisma segi 5 ada 7 buah. Lalu pada prisma segi 8 dengan memperhatikan pola prisma segi 3, 4, dan 5, sisi alas dan tutup yaitu sebanyak 2 buah, sisi tegaknya sebanyak 8 buah, dan jumlah sisi seluruhnya ada 10. Kita bisa simpulkan banyaknya sisi pada prisma segi N untuk alas dan tutup 2 buah, sisi tegaknya berarti sebanyak N buah, dan jumlah sisi seluruhnya sebanyak 2 ditambah N. Lalu unsur yang ketiga yaitu rusuk. Perhatikan prisma segitiga. Pada bidang alas, rusuk alasnya yaitu terdiri dari AC, AB, dan BC. Rusuk atas DF, DE, dan EF. Semuanya ada 6 rusuk. Rusuk tegak yaitu berarti rusuk yang tegak lurus terhadap alas, ya, atau disebut rusuk tinggi, yaitu AD, BE, dan CF, ada 3 buah. Maka jumlah rusuk seluruhnya 3 di bawah, 3 di atas, dan 3 yang tegak, berarti 3 kali 3 ada 9. Perhatikan prisma segi 4. Rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, dan AD. Pada bidang atas yaitu rusuk EF, FG, GH, dan HE. Semua ada 8 rusuk alas dan tutup. Pada rusuk tegak yaitu AE, BF, CG, dan DH, sebanyak 4 buah. Maka jumlah rusuk seluruhnya berarti 3 kali 4, ada 12 buah. Perhatikan prisma segi 5. Rusuk alasnya yaitu di bawah 5, di atas 5. Rusuk tegak juga 5. Maka jumlah rusuk seluruhnya berarti 3 kali 5, 15 buah. Prisma segi 8 sama dengan memperhatikan pola prisma segitiga 4 dan 5, maka diperoleh rusuk alas dan tutupnya 8 tambah 8, rusuk tegaknya 8, maka jumlah rusuk seluruhnya 3 kali 8 sama dengan 24. Maaf, ada salah ketik. Lalu untuk prisma segi N, berarti rusuk alas dan tutupnya N tambah N, rusuk tegak N, maka jumlah rusuknya 3 dikali N. Unsur yang keempat yaitu diagonal bidang. Perhatikan prisma segitiga. Pada sisi alas, bentuknya segitiga, tidak memiliki diagonal. Sisi atas pun tidak memiliki diagonal. Jadi ada sisi alas dan tutup 2 buah dikali 0. Untuk sisi tegak, perhatikan setiap sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, masing-masing terdapat 2 diagonal.
jadi seluruhnya ada 2 kali 3. Maka jumlah diagonal sisi pada prisma segitiga sebanyak 6 buah. Perhatikan prisma segi 4. Pada bidang alas terdapat 2 diagonal bidang. Pada bidang atas juga 2 diagonal bidang. Maka diagonal bidang pada prisma segi 4 sebanyak 2 kali 2. Pada sisi tegak 2 dikali 4 ya, karena semua ada 4 sisi tegak. Jadi 2 kali 4 sama jumlah diagonal sisi pada prisma segi 4 yaitu 12 buah. Sama halnya seperti balok dan kubus ya. Lalu perhatikan prisma segi 5. Diagonal alasnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Alas 5, tutup pun sama ada 5. Dan diagonal sisi tegaknya berarti 2 dikali 5 sisi. Maka jumlah diagonal sisi seluruhnya yaitu 20. Pada prisma segi 8, dengan memperhatikan pola sebelumnya ya, maka diperoleh prisma segi 8 untuk alas dan tutup ada 20. Untuk sisi tegaknya 2 dikali 8 ada 16. Dan diagonal seluruhnya ada 36. Maka untuk prisma segi N bisa kita simpulkan diagonal sisi alasnya yaitu dirumuskan dengan N kuadrat dikurang 3N. Bisa kalian cek jika N-nya itu 3, berarti 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 ya. 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 9 sama dengan 0, sudah sesuai. Dan bisa kalian buktikan jika N-nya 4, 5, 8, dan seterusnya. Untuk diagonal sisi tegak dirumuskan 2N ya, karena setiap bidang tegaknya berbentuk persegi panjang, terdapat 2 diagonal. Jadi 2 dikali banyaknya sisi. Dan jumlah diagonal sisi seluruhnya dirumuskan dengan N dikali N kurang 1. Unsur yang kelima yaitu diagonal ruang. Pada prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Prisma segi 4 memiliki 4 diagonal ruang. Dan pada prisma segi 5 memiliki, bisa kalian hitung sendiri ya dengan memperhatikan pola berikut, yaitu N dikurang N kurang 3. Berarti prisma segi 5, 5 dikali 5 kurangi 3. 5 dikali 2 sama dengan 10 diagonal ruang. Dan prisma segi 8 berarti 8 dikali 8 kurang 3. 8 dikali 5 sama dengan 40 diagonal ruang. Diagonal pada prisma. Pertama, contoh prisma segitiga. Prisma segitiga ini apakah memiliki diagonal? Kita perhatikan pertama dari diagonal bentuk sisi alasnya. Karena ini sisi alasnya berbentuk segitiga, sedangkan segitiga itu tidak memiliki tidak memiliki diagonal bidang. Sehingga untuk sisi alas itu tidak ada diagonalnya ya. Diagonal itu garis yang menghubungkan sudut ke sudut. Nah, kalau ini kan namanya rusuk. Jadi tidak ada diagonalnya untuk alas. Begitupun untuk tutupnya tidak ada diagonalnya. Coba perhatikan pada bidang tegaknya. Nah, pada bidang tegak berbentuk persegi panjang. Ini terdapat 2 diagonal. Ya. Jadi setiap bidang tegaknya itu memiliki 2 diagonal sisi. Sehingga untuk prisma segitiga berarti memiliki 6 diagonal bidang. Prisma segitiga apakah memiliki diagonal ruang? Kita perhatikan. Misalkan dari pojok bawah, sudut bawah ke pojok atas. Nah, kalau ini berarti masih berada pada satu bidang. Berarti ini bukan diagonal ruang karena masih di bidang samping. Jadi kalau diagonal ruang itu seharusnya dia nembus ruangan. Kalau ini belum nembus ruangan.
Coba kalau dari pojok sini. Ya, ini ke sini juga bukan diagonal ruang, ini masih diagonal bidang. Atau ini ke sini. Ya, ini juga bukan diagonal ruang, tetapi ini diagonal bidang. Berarti prisma segitiga itu tidak memiliki diagonal ruang. Ya, itu tadi penjelasan mengenai diagonal ruang khususnya pada prisma segitiga. Sekarang kita lanjut ke unsur yang keenam, yaitu bidang diagonal. Untuk prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal ya, karena dia tidak ada diagonal alasnya. Nah, untuk prisma segi 4 sudah kalian ketahui contohnya pada balok, yaitu memiliki 6 sekat atau 6 bidang diagonal. Seperti ini. Nah, bisa kita simpulkan banyaknya bidang diagonal pada prisma segi N, khususnya prisma yang beraturan, untuk N genap dapat dirumuskan setengah dikali N dikali N kurang 1. Bisa dicek jika N-nya 4 pada prisma segi 4, maka setengah dikali 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 kurangnya 1 sama dengan 6. Dan banyaknya bidang diagonal pada prisma segi N untuk N ganjil bisa dirumuskan setengah kali N dikali N kurang 3. Dengan catatan rumus ini hanya berlaku pada prisma segi N beraturan ya, atau sama sisi, dan untuk N lebih dari 3. Oke, semoga kalian sudah paham untuk materi unsur-unsur prisma di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.